Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Ibu Ina. Ya, baik Ibu Ina, tadi saya sudah melihat, memantau, melaksanakan observasi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Ina di dalam kelas. Luar biasa pelibatannya Ibu Ina sama murid, terus diferensiasi dengan mantap. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama kira-kira apa sih kompetensi yang ingin Ibu Ina dapatkan dalam proses pembelajaran tadi? Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Ina tingkatkan dalam kegiatan tadi, kompetensi yang ingin ditingkatkan? Contoh misalkan kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu murid bisa mengetahui apa waktu proses itu yang sebelumnya siswa tidak tahu, itu kompetensi yang ingin ditingkatkan Sebagai guru atau dari sisi siswa? dari seginya Ibu. Ini contohnya kan kira-kira kompetensi apa dari proses pembelajaran tadi yang ketika tadi saya sudah observasi, kira-kira kompetensi apa yang paling penting ini Ibu Ina wujudkan tadi, karena setiap kali proses pembelajaran pasti ada hal yang ingin kita sampaikan, ingin kita wujudkan, misalkan saya ingin ini, itu berarti kompetensi yang ingin ditingkatkan. Oke, mungkin Ibu Ina bisa jelaskan sedikit kira-kira kompetensi apa sih yang bisa Ibu Ina ingin Ibu Ina tadi wujudkan dalam kelas? Kalau terkait kompetensi mungkin paling ini ada dua hal ya. Satu terkait kompetensi siswa menguasai materi yang dipelajari gitu. Karena kebetulan materinya tentang jam-jam gitu, pinginnya siswa menguasai materi yang diajarkan gitu. Kemudian selanjutnya juga pinginnya itu manajemen kelas secara baik gitu, agar siswanya juga belajarnya bisa nyaman, kemudian tujuan pembelajaran dapat tercapai gitu. So, manajemen kelas itu mungkin salah satu skill yang kalau dari saya pribadi perlu ditingkatkan gitu, agar nanti siswanya juga bisa nyaman belajar seperti itu Ibu. Apalagi kan kayak kesejahteraan siswa, kondisi psikologinya mereka kan kalau selama ini kurikulum lalu kan ya enggak masalah gitu, masuk aja ya boleh siswa mau senang kah atau siswanya mau bagaimana ya itu urusan mereka, yang penting guru menyampaikan pembelajaran. Tapi kelihatannya memang di kurikulum yang sekarang itu benar-benar mau menyejahterakan kondisi psikologinya siswa gitu. Jadi itu mungkin yang perlu ditingkatkan agar memang gurunya sejahtera secara psikologi, siswanya juga sejahtera secara psikologi, dan tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Mungkin seperti itu. Berarti Ibu Ina bagaimana sih mewujudkan kelas yang kondusif biar nyaman, siswa juga belajar dengan nyaman secara psikologis, jadi luar biasa. Baik, lanjut ya Ibu Ina ya. Terus yang berikutnya tadi Ibu Ina sudah jelaskan terkait dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan. Kira-kira langkah apa yang sudah dilaksanakan, yang sudah dibuat sehingga kompetensi itu bisa terwujud? Kalau yang sekarang ini selain belajar dari YouTube, mungkin sekarang PMM ya Bu ya. Ya betul. Ya, mungkin lebih kayak misalnya ada lihat pembelajaran mandiri di PMM misalnya yang terkait manajemen kelas, atau misalnya yang terkait menciptakan kelas yang menyenangkan atau ice breaking, itu ya dilihat ya ini kayaknya cocok, ini mau dikembangkan. Nah, lihat di situ biasanya selain di YouTube ya kalau misalnya karena sekarang kayak pembelajaran alhamdulillah ikut CGP jadi dapat kayak mentor langsung. Tapi sama ini kan memang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sama institusi dari atas kan kurang gitu, jadi harusnya guru yang belajar mandiri gitu, belajar secara mandiri. Nah, kalau saya pribadi itu melalui cara itu, nonton dari YouTube, sama alhamdulillah sekarang terbantu sama PMM, jadi kayak lebih terstruktur materi, ini tentang pendidikan, ini gitu. Jadi sekarang kayak YouTube, kemudian pembelajaran mandiri di PMM seperti itu yang saat ini diusahakan. Luar biasa, berarti Ibu Ina mencari informasi dari berbagai macam sumber untuk memperkaya diri agar tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai terwujud. Berarti Ibu Ina sudah menggunakan metode-metode yang tadi yang sudah dijelaskan, sudah didapatkan tadi, sehingga proses-proses itu secara efektif bisa dijalankan. Oke, yang berikutnya, kira-kira ada tidak selama proses menggunakan tadi strategi dari PNM terus melihat YouTube agar nanti yang tadi kompetensi yang ingin dilaksanakan itu bisa berjalan dengan efektif, itu
kira-kira apakah ada tantangan, lalu kalau misalkan ada tantangan kira-kira langkah apa yang ia laksanakan agar tantangan itu bisa terlewati. Oke, itu bisa dijelaskan. Tantangan yang paling utama untuk pembelajaran daring, bukan kalau misalnya kayak pembelajaran tatap muka itu kan orangnya, maksudnya kayak mentornya ada gitu, jadi bisa saling tanya jawab gitu ada gitu. Tapi kalau misalnya pembelajaran mandiri yang melalui daring, apalagi kan melalui video-video saja, itu kan memang kayak kesannya satu arah gitu. Nah, kendalanya biasanya kalau misalnya ada materi yang tidak dipahami gitu, itu menanya kemana gitu. Ini karena ini pembelajaran satu arah gitu, itu kebanyakan itu pertama. Tapi yang paling pertama sekali itu permasalahan dari motivasi gitu. Itu juga kan mungkin Ibu yang paling ya namanya pembelajaran mandiri ini kan tergantung motivasi diri pribadi juga. Kalau misalnya malas ya sudah gitu, malas. Kalau yang rajin mungkin Terkait dengan yang tadi saya motivasi diri yang sudah Ibu jelaskan, tantangan kesiswanya. Tadi tantangan ke Ibu salah satunya adalah motivasi diri, tantangan kesiswanya ketika Ibu sudah belajar berbagai sumber tadi untuk mewujudkan tadi kelas yang dinamis, kelas yang efektif, kira-kira ada tantangan tidak ke siswanya ketika sudah siap nih, sudah metodenya, strateginya Ibu sudah rancang sebaik mungkin, Ibu sudah rancang pembelajaran diferensiasi saat masuk di dalam kelas, kira-kira ada tidak tantangan dari siswanya? Iya, yang namanya kita mengajar siswa sekian belas orang dalam kelas itu dengan kondisi kejiwaan atau sifat yang berbeda-beda gitu, pasti adalah sesuatu yang sudah direncanakan, kemudian sampai di kelas pasti ada sedikit-sedikit itu melenceng, ada gitu. Dan kebanyakan seperti itu terjadi gitu. Misalnya, sudah ditetapkan ini waktu mengerjakan LKPD 10 menit, tapi akan ada aja itu sesuatu kelompok misalnya di luar waktu yang sudah di ini, atau misalnya ada disuruh nanti bawa ini ya, bawa misalnya bikin text procedure, terus harus bawa bahan-bahan dari rumah gitu, sampai ke sekolah ditanya enggak bawa gitu banyak sekali kejadian seperti itu. Sekarang Ibu sudah lihat nih anak-anak seperti itu, ada tidak terpikirkan dari Ibu langkah yang paling efektif agar yang seperti itu tadi bisa teratasi? Biasanya kalau seperti itu terjadi, sisanya dipanggil, saya panggil, kadang-kadang ya namanya manusia gitu, kadang-kadang dimarahi gitu, tapi memang bukan hal yang baik juga seperti itu. Tapi Ibu posisi yang tadi yang memanggil siswa tadi, posisi Ibu sebagai apa? Pemantau, sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai teman? Kalau penghukum enggak ya Kak, kalau saya secara pribadi kayak menghukum siswa tuh agak jarang gitu, karena dikerasi juga bukan hal yang baik dilakukan. Yang namanya hukuman, yang namanya hukuman juga tidak memberikan pelajaran sebenarnya, memang harus diajak bicara, mungkin semacam restitusi ya. Iya betul. Kemudian ditanyakan kayak penyebabnya apa. Setiap orang melakukan sesuatu pasti ada penyebab. Iya. Jadi mungkin ditanya dulu penyebabnya apa gitu, kenapa misalnya kenapa tidak bikin PR, kenapa walaupun ada alasan-alasan yang tidak masuk akal, tapi bisa coba digali lagi mungkin siswanya. Kalau misalnya dari sayanya tidak mampu, biasanya konsultasi ke guru BK yang lebih bisa menggali psikologinya mereka gitu. Itu Berarti langkah efektifnya itu selain restitusi, ini juga menggandeng guru BK. Iya kan, kebanyakan di sini alhamdulillah guru BK-nya tuh pemahaman tentang psikologi siswanya bagus gitu, jadi bisa dijadikan teman untuk konsultasi. Memang kita selaku pengajar yang sudah pernah diajarkan lingkaran pengaruh itu penting. Iya baik. Tadi ke siswanya, kembali ke diri Ibu sendiri, ketika Ibu merasa bahwa motivasi yang tadi, motivasi intrinsik mungkin untuk mengatasi suasana belajar yang menurut Ibu sudah membosankan, yang tadi Ibu belajar di PNN begini, kalau misalkan tidak ada motivasi dari diri, motivasi intrinstiknya kita, bagaimana sih langkah Ibu agar motivasi itu tetap terjaga? Biasanya sebenarnya kembali sadar lagi gitu ya, namanya guru berusaha menyadarkan diri kembali bahwa tugas guru ya ibu mengikuti rasa malas, terus kita yang tupoksinya ini sebagai guru mau
mau apa di situ-situ saja gitu, tidak berkembang. Sementara dunia ini semakin berkembang, siswa juga berkembang, tuntutan mereka terhadap perubahan zaman juga besar, terus sementara gurunya tidak berkembang, terus nanti siswanya bagaimana? Apalagi kalau untuk di sekolah ini kan boleh dikatakan keluarganya bukan keluarga yang sangat-sangat peduli tentang pendidikan juga, mungkin tidak terlalu. Jadi memang kayak di sekolah yang betul-betul harus menekankan ke siswa-siswa pendidikan itu penting gitu. Seperti itu ya. Kalau misalnya gurunya mau cuek-cuek berarti nanti generasi mudanya gimana? Berarti kembali lagi ke fokus kepada tujuannya apa, bagaimana jadi guru itu seperti apa. Kita fokus ke tujuan kita sehingga apa yang diinginkan kita capai. Karena memang selama kita jadi guru kalau tidak ada tujuan, kita harus mengetahui bahwa tujuan kita jadi guru itu apa. Kita ingin menjadi guru, tujuannya apa. Kadang kita melihat realita bahwa karena kita tidak tahu tujuan kita apa, hanya ingin sebatas menjadi guru mengajar, tapi sebatas itu saja. Tapi tujuan dari ingin mengajar itu apa? Anak-anak ini membawa kemana itu tidak ada tujuan. Tapi dengan adanya kita sudah jadi guru kita sudah dilibatkan, kita sudah belajar bagaimana sih manage diri kita sudah tahu bahwa kita jadi guru ini mau dibawa kemana, anak-anak yang sekian orang ini ada di tanggung jawab kita. Inilah tanggung jawab orang kita, anak-anak ini mau dibawa kemana, mau jadi apa mereka kita, nanti kita lepas mereka ke alam, itu sudah tanggung jawab kita bekal mereka sedemikian rupa sehingga nanti ketika mereka kembali ke alam mau jadi guru yang sesuai dengan produk belajar Pancasila, ada nilai-nilai itu di dalam. Mau jadi tukang beca, ada nilai-nilai itu di dalam. Jangan sampai ketika kita lepas mereka tidak punya ilmu, padahal nanti jadi tukang beca yang begitu, jadi guru yang begitu, jadi dokter yang begitu. Tapi ketika kita bekal kita, tujuan kita adalah memberikan mereka itu, membekal mereka kan ada dengan produk belajar Pancasila itu membekal mereka kita kan nanti mereka jadi guru rumah tangga pun profil itu mereka dalam diri mereka dapatkan di mana ada di sekolah. Ya, baik Ibu, lanjut dari terkait siswa. Ibu sudah jelaskan bahwa ada saja ketika sudah diatur sedemikian rupa namanya dengan jumlah siswa, kita tidak bisa pungkiri itu. Lalu sebagai seorang guru pengajar dituntut untuk bagaimana ketika menghadapi masalah seperti itu kita dituntut mempunyai solusi yang efektif. Tadi Ibu sudah menggandeng Tirta tadi sudah, terus menggandeng guru DK juga sudah. Berarti langkah Ibu luar biasa. Mungkin dengan proses Tirta mereka kembali ke kelompoknya dalam keadaan mereka siap. Tirta kan seperti itu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Agar mereka kembali ke kelompoknya dalam keadaan mereka siap untuk belajar kembali. Karena biasanya anak-anak untuk Tirta itu biasanya anak-anak dalam kelas kalau ketong tabur secara begitu mempengaruhi psikologis, mempengaruhi emosional mereka, sehingga ketika mengajar itu mereka sudah tidak konsentrasi karena merasa dipermalukan. Tapi yang namanya Tirta dipanggil secara pribadi, jadi ada percakapan antara ibu dengan siswanya secara pribadi sehingga anak ini muncul motivasi estetik yang kuat dalam diri. Sehingga nanti ketika dia kembali belajar dalam kelas dan dalam kelompoknya dalam keadaan siap dan dalam keadaan termotivasi. Baik Ibu, selain tadi ada tidak selain Tirta sudah gandeng guru BK, ada tidak langkah-langkah positif dari Ibu secara keseluruhan agar mereka secara keseluruhan tetap semangat, tetap konsentrasi dan berkesinambungan. Jangan sampai saat itu saja siswa seperti itu, saat itu saja Ibu Tirta, tapi setelah itu sudah berlanjut seperti biasa kembali ke model lama. Kira-kira ada 3 langkah strategis Ibu sehingga yang ini tetap bertahan, yang tetap dipertahankan, yang sudah baik tetap bertahan, yang sudah tadi yang sudah ditirta, yang sudah di coaching tadi itu kembali dalam keadaan situ dan dia dalam keadaan tetap karena sudah merasa di coaching, sudah merasa ditirta oleh Ibu, dia tetap mempertahankan itu. Ada tidak langkah-langkah dari Ibu strategisnya seperti apa? Apakah Ibu nanti misalkan Ibu sudah tirta dengan dia kembali, apakah Ibu memberikan pujian supaya dia tetap semangat dulu begitu, tidak lepaskan begitu saja? Apakah Ibu ada berikan motivasi ke anak itu? Oke, mungkin bisa itu mungkin yang paling utama adalah tetap menjalin komunikasi, sama mereka, tetap
memantau, karena ketika ya jangankan siswa, kita saja sebagai orang dewasa gitu, ketika dilepas ada lah gitu belok kanan belok kirinya gitu, apalagi nih siswa yang masih dalam proses pencarian jati diri, pencarian, mereka juga belum tahu pasti nih mau arah kemana gitu. Jadi tetap dalam pemantauan, kemudian tetap menjalin komunikasi. Mungkin itu penting agar kalau misalnya kayak terlalu apa ya namanya dikekang juga mungkin tidak ini ya tidak tepat ya, karena yang namanya anak-anak juga perlu apa ya sedikit space lah untuk ini untuk mengekspresikan diri, tapi tetap dipantau dengan tetap menjalin komunikasi agar kita tetap tahu kayak misalnya oh iya mereka seperti ini, nanti kalau misalnya ada misalnya belok mengarah kemana-kemana nanti baru dikomunikasikan kembali. Jadi intinya mungkin tidak lepas tangan lah, tetap menjalin komunikasi yang dua arah gitu kepada mereka, seperti itu kira-kira. Iya, baik. Kita sudah di tahap terakhir coaching. Dari hasil percakapan tadi setelah menggali potensinya ibu, luar biasa banyak hal yang saya dapatkan terkait dengan tadi sudah sebutkan, karena memang tujuan kita seperti itu. Apakah ada tips panjangnya ketika menghadapi permasalahan, apakah ada langkah-langkah strategis yang dilakukan ketika menghadapi permasalahan. Tadi sudah ibu jelaskan, ada juga langkah-langkah strategis untuk mewujudkan apa yang ingin ibu capai. Strategi tadi yaitu misalkan dengan cara belajar di PNN, di YouTube, mungkin juga ada belajar dari Kang Sejawat yang dianggap sudah senior, yang salah satunya tadi guru BK yang dilibatkan. Tapi itu adalah ibu sendiri yang menjelaskan, artinya sebagai supervisor, sebagai fasilitator yang dalam hal ini sebagai supervisor menggali potensinya ibu. Tadi sudah ibu dengan sendirinya menjelaskan potensinya, juga ada Tirta tadi, ibu sudah menjelaskan terkait dengan gambaran-gambaran untuk mewujudkan apa yang ingin diwujudkan tercapai dalam kelas itu. Terus bagaimana sih strategi yang dilakukan ketika menghadapi situasi seperti ini. Ibu juga sudah laksanakan tadi yang terakhir. Ada pertanyaan kira-kira bagaimana sih terus berkesinambungan mempertahankan suasana kelas yang sudah dibangun tadi agar tetap kondusif, nyaman, scaffoldingnya jalan, terus apa namanya bisa jelaskan tentang memberikan motivasi, memantau, komunikasi, ya itu luar biasa. Baik ibu, terima kasih. Nanti ada rekaman. Terima kasih luar biasa, hari ini saya sudah mendapatkan banyak masukan dari ibu terkait dengan jawaban-jawaban dari ibu. Nanti sambil berlingkas. Iya, terima kasih.